hal yang paling berharga untuk masa depan dan itu tidak terbatas? Hai guys, balik lagi bersama aku. Mendengar banyak berita tentang perang, rasanya BBM itu hal yang paling krusial ya saat ini. Bayangkan, Iran itu merupakan negara yang menyimpan cadangan minyak terbesar ketiga di dunia. Lalu, untuk mendapatkan minyak dari Iran, itu harus menggunakan yuan ya, uang yuan. Terus, apa sih akibatnya dalam perang antara Iran, Israel, dan Amerika ini? Tentu yang pertama adalah krisis bahan bakar minyak. Untungnya Indonesia masih bisa ya berdiplomasi, Menteri Pak Bahlilnya itu. Terus walaupun emang ada ketegangan gitu, tapi alhamdulillah katanya masih bisa. Harga BBM masih aman. Cuma di beberapa negara seperti Amerika itu harga BBM katanya naik. Saya pernah lihat itu di postingannya Mbak Puri, seorang di Amerika. Nah terus ini dampak yang kedua adalah mungkin nanti adanya dedolarisasi ya. Jadi uang dolar itu sudah kurang kebermanfaatannya di dunia ini. Nah, kira-kira aku penasaran nih ya, apa sih yang sepertinya yang tidak terbatas di dunia ini? Ya, memang kalau misal BBM kan bisa diganti dengan, disubstitusikan dengan kendaraan listrik hybrid gitu. Tapi kan tetap saja untuk itunya kan ada batu bara, baterainya, itu juga kan sumber daya yang tidak terbarukan gitu. Nah terus uang juga bisa terjadi yang namanya inflasi. Kira-kira apa ya yang sesuatu untuk di masa depan yang tidak terbatas? Penasaran? Kalian boleh banget nonton YouTube saya di kanal YouTube saya. Nanti saya akan kasih tahu apa sih hal yang paling berharga untuk masa depan dan itu tidak terbatas. Check it out. Hal yang paling berharga saat ini dan untuk masa depan adalah Al-Quran. Kok bisa ya Al-Quran? Kayak sesuatu yang ukhrawi dan itu tidak bisa buat kita suatu hal yang untuk kita pakai gitu. Ya kan Al-Quran sama sumber daya energi tadi kan saya udah dibahas tentang BBM, uang. Itu kan suatu hal yang berguna gitu, bisa dipakai, bisa ditukar untuk belanjakan sesuatu untuk ekonomi dan lain sebagainya. Untuk apa? Berjalannya UMKM misal, atau kita lagi usaha Gojek, usaha nganter-nganterin barang, Shopee Food apa dan lain sebagainya. Itu kan perlu yang namanya BBM dan juga uang ya. Nah, itu hal yang duniawi semua, teman-teman. Tentu Al-Quran ini adalah hal yang paling berharga dan lebih berharga dari uang, lebih berharga dari apapun di dunia ini. Kok bisa Al-Quran? Sebenarnya saya juga mikir, kok bisa ya Al-Quran? Tapi jangan salah teman-teman. Kenapa harus Al-Quran? Karena Al-Quran itu dia adalah pedoman hidup bagi manusia. Kalau kita baca Iqra itu bukan hanya untuk dibaca ayat-ayatnya saja, surat-suratnya saja, tapi kita juga membaca artinya, teman-teman, mengetahui isinya, paham dengan isi Al-Quran, paham dengan adanya kisah-kisah yang ada di Al-Quran. Kisah-kisah di dalam Al-Quran kan itu menjadi suatu hal yang harus dipelajari dan juga sangat berharga untuk yang namanya resilience, terus
Apalagi strategi, terus ada lagi tentang ketahanan pangan juga ada gitu loh. Di situ diceritakan seperti surat Yusuf sendiri. Nabi Yusuf itu pinter banget mengelola lumbung padinya, lumbung makanannya. Itu menggambarkan bahwa Nabi Yusuf itu bisa banget untuk merancang konsep food estate ya, gitu. Food estate-nya tuh benar-benar berhasil gitu dengan cara ya tadi, kalau di Nabi Yusuf itu dia ada sistemnya gitu. Jadi nanam padi selama 7 tahun kalau nggak salah ya. Nah terus ada paceklik 7 tahunnya itu dia udah tahu gitu, karena ada takwil mimpi. Kalau kita kan di sini kan bisa gitu prediksi dengan BMKG ataupun riset-riset lain gitu. Itu kan 7 tahun. Jadi 7 tahunnya lagi tuh paceklik. Nah 7 tahun setelahnya itu disuruh sama Nabi Yusuf itu untuk Nabi Yusuf menyuruh ke yang lain, ke masyarakatnya untuk berhemat. Dari situ mengambilnya sedikit-sedikit aja gitu. Alhamdulillah bisa gitu melewati krisis itu. Jadi yang paling berharga di dunia itu ya adalah Al-Quran. Coba kalau kita mentadaburi Al-Quran lagi, pemimpin kita itu bisa melihat kisah-kisah yang ada di Al-Quran. Insya Allah berbagai krisis di dunia ini, krisis BBM, krisis uang, inflasi, dan lain sebagainya bisa terlalui kok. Kalau kita paham konsep tentang Al-Quran itu. Dan kenapa harus Al-Quran? Bagi masyarakat biasa seperti kita, kenapa harus Al-Quran? Itu berharga. Karena Al-Quran sendiri itu akan datang di yaumul akhir itu sebagai syafaat bagi diri kita. Jadi untuk pembelaan diri kita insya Allah di akhirat nanti. Dan juga Al-Quran itu sebenarnya mukjizat dari Nabi Muhammad dalam bentuk audio gitu, audio bukan visual tapi audio, suara gitu. Suara itu bisa didengarkan gitu. Kalau kita mendengarkan Al-Quran, kalau kita membaca Al-Quran, hati kita menjadi damai dan tidak resah dengan dunia ini. Insya Allah bisalah untuk keluar dari keresahan-keresahan yang ada di dunia ini. Karena teman-teman, saya sendiri pernah lihat di kanal YouTube-nya Escape, Ustadz Felix Xiao, Raymond Chin, dan juga Bang Koy, terus ada Feren, dan satu laginya itu beliau ini mengundang dokter ahli saraf. Katanya dopamin tahu nggak zat dopamin itu apa? Zat dopamin itu zat yang buat kita seneng. Ternyata itu terbatas teman-teman. Ya bayangin, sesuatu yang terbatas itu berarti kita harus menghemat dong kesenangan kita. Kita tuh harus seneng mulu gitu. Makanya kita harus simpen zat dopamin itu. Ya kita seneng biasa aja lah, jangan dikeluarin banget, jangan terlalu euforia banget gitu di dunia ini. Ya kalau misalkan kita hilang arah, jadinya ya narkoba lah, miras lah, naudzubillah min dzalik ya. Itu sesuatu hal yang buat zat dopamin itu meningkat dan akhirnya habis. Dan kalau habis kan jadinya kita kalau obatnya udah hilang jadi pengen terus gitu, jadi nggak bahagia kalau nggak minum obatnya. Nah itu kalau kita punya ilmu Al-Quran, kita bisa tuh hari-hari waktu-waktunya itu dengan bertadarus Al-Quran, membaca kisahnya, memikirkan. Iqra ayat pertama itu kan Iqra, bacalah dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Nah jadi kita tuh
tuh harus peka gitu loh. Iqra, nah, itu tuh kisah tentang Nabi Muhammad yang disuruh peka sama malaikat Jibril tentang lingkungannya yang bener-bener tahu kan. Di masa-masa dulu Mekah itu orang-orang Quraisy itu sebenarnya sangat terhormat tapi kurang akhlaknya gitu. Jadi makanya diutusnya Rasul itu supaya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, dari situ saya berpikir bahwa ya Al-Quran memang benar-benar teman kita untuk sekarang dan nantinya. Karena di situ di dalamnya ada resilience, saya bilang, ada strategi dan juga ada kisah-kisah yang bisa kita ambil pelajarannya. Karena sebenarnya saya sendiri harus menjadi pemimpin ya, karena saya kan hubungan internasional HI, jadi saya harus bisa jadi pemimpin yang bijaksana nantinya ke depannya. Insya Allah ya, doakan saja teman-teman, semoga saya bisa mencapai hal-hal tersebut biiznillah. Jadi seorang pemimpin itu sebenarnya harus paham dulu esensi Al-Quran, dan kita sebagai sekarang ini sebagai rakyat biasa juga kita juga harus cinta Al-Quran, karena gitu. Mau gimana lagi, tadi kan dopamin itu terbatas. Kita tuh harus membiasakan kita seneng nih dengan Al-Quran gitu. Kayaknya kalau tanpa Al-Quran tuh hidup jadi tidak bermakna gitu.